tiba di tempat disemayamkannya ayahanda mertua dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Haritanu Sudibjo beserta keluarga dan Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibjo mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita. Bela sungkawa duka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak mertua dari Pak Sandiaga Uno. Semoga amal ibadah beliau diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Sebagai informasi, jenazah tiba di Jakarta dari Singapura pada Minggu malam. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Senin siang. Kebakaran yang disertai ledakan tersebut turut meludeskan 2 rumah warga. Ledakan sempat terjadi berulang kali saat kebakaran lantaran di dalam gudang berisi drum penyimpan bensin. Api sulit dipadamkan hingga merembet ke 2 rumah warga. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Apa saja nih? 1 rumah warga, 2 rumah warga, 1 gudang minyak. Oh, gudang minyak itu minyak tanah atau minyak bensin? Bensin kurang jelas dari masyarakat, tapi yang jelas gudang. Sementara itu pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, sebuah minibus terbakar diduga akibat korsleting listrik. Beruntung 2 penumpang yang merupakan ibu dan anak berhasil menyelamatkan diri. Video amatir ini merekam detik-detik saat 1 unit minibus terbakar di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Asap mengepul dari bagian kap, sementara kobaran api muncul dari bagian bawah mobil. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun saat warga menyiramkan api ke mobil yang terbakar, asap justru semakin besar dan menyebar ke jalan raya. Beruntung 2 penumpang, ibu dan anaknya, berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. sama mobilnya mogok sebelum simpang. Begitu mogok, di starter dia hidup. Baru kami tengok depannya ada percikan api. Ada percikan api, kami stop. Begitu korban ini turun kan tadi, begitu turun api udah nyamber ke mobil. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil yang terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyetujui uji klinis fase 1 dan fase 2 vaksin merah putih karya Universitas Erlangga. Uji klinis akan dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan uji klinis vaksin merah putih. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji klinis vaksin merah putih yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Erlangga dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia. Uji klinis tahap 1 akan diikuti oleh 90 subjek dan tahap 2 melibatkan 405 subjek. Subjek akan dibagi menjadi 3 kelompok dengan dosis yang berbeda. Bila dianggap memenuhi syarat, uji klinis akan dilanjut ke fase 3 pada April 2022. BPOM menargetkan izin darurat vaksin merah putih pada pertengahan Juli 2022. Dan yang lain-lain, kami mendampingi penyiapan fasilitas produksi untuk scaling up dari skala laboratorium, termasuk juga proses upstream dan downstream, formulasi, dan fill and finish, yaitu tahapan-tahapan ya dari mulai bahan baku sampai dengan nanti menjadi produk jadi. Kemudian yang keempat adalah pendampingan dalam menyusun protokol uji klinik, ya, tata cara untuk pelaksanaan uji klinik memenuhi kaidah-kaidah persyaratan standar metode yang baik tentunya dengan desain adaptive trial. Jadi desainnya adaptive trial artinya ini adalah juga untuk percepatan pelaksanaan uji klinik ini sehingga vaksin dapat segera diproduksi dan masyarakat mendapatkan aksesnya setelah tentunya mendapatkan persetujuan emergency use authorization dari.
Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Bukan begitu, Stefani? Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat. Akhir kata saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.